Indonesia dengan kondisi geografis yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, tentu saja memiliki bermacam-macam suku bangsa serta kebudayaannya masing-masing. Tapi ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih apa itu suku bangsa dan kebudayaan? Gini ya, suku bangsa itu adalah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan budaya dan terikat dengan identitas tersebut. Sedangkan kalau kebudayaan itu adalah suatu hasil cipta rasa karsa manusia yang tertuang dalam bentuk ide, perilaku maupun benda-benda perlengkapan hidup. Nah, inilah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis dan menjadikan orang yang tinggal di pantai dan gunung berbeda. Jadi, faktor-faktor geografis yang mempengaruhi dan menentukan keberagaman budaya di Indonesia adalah 1. Letak geografis. 2. Posisi strategis. Dan 3. Kondisi ekologis. Letak geografis adalah letak atau lokasi suatu tempat sangat berpengaruh pada kebiasaan hidup masyarakat. Masyarakat yang tinggal di pegunungan seperti Bromo misalnya, mereka akan cenderung bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan untuk masyarakat yang tinggal di daerah pantai seperti Pangandaran, biasanya berprofesi sebagai nelayan. 2. Posisi strategis. Posisi Indonesia yang dilalui oleh Selat Malaka dan menjadi jalur perdagangan internasional sejak zaman dahulu juga mempengaruhi kebudayaan masyarakat Indonesia. Dengan datangnya bangsa asing dan bertemu dengan penduduk lokal memungkinkan adanya penggabungan kebudayaan. Kemudian yang ketiga, kondisi ekologis. Ekologi dalam hal ini menitik beratkan pada hubungan antara manusia dan lingkungan dalam kaitannya dengan keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Faktor ekologis memiliki faktor pengaruh yang penting. Misalnya suku Baduy yang membangun rumah secara berhadapan dan hanya menghadap ke arah utara dan selatan saja. Hal ini dilakukan dengan maksud supaya sinar matahari dapat menyinari seluruh ruangan melalui jendela samping rumah. Beberapa contoh pengaruh kondisi geografis terhadap kebudayaan suatu masyarakat. Yaitu ini adalah gambar rumah Honai, Papua. Suku-suku yang mendiami kawasan pegunungan Papua mempunyai rumah tradisional yang bernama rumah Honai. Rumah Honai ini dibuat tanpa jendela dan atap yang rendah. Selain itu, atap rumah Honai dibuat dari jerami atau ilalang. Tujuannya adalah untuk menjaga dan memerangkap panas agar penghuni rumah tidak kedinginan. Perkampungan nelayan suku Bajo. Suku Bajo yang mendiami kawasan pesisir Wakatobi, Sulawesi Tenggara, yang bermata pencaharian sebagai nelayan, membangun rumah mereka di kawasan pesisir. Mereka membangun rumah mereka berupa rumah panggung terapung. Hal ini bertujuan agar mereka dekat dengan tempat mereka bekerja dan memudahkan akses menuju ke perahu. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.